Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita akhir pembahasan kita syubhat dari orang-orang yang menganggap jatuh sudah bagi diri mereka at-taklif, pembebanan ibadah, perintah dan larangan, dengan alasan ketika mereka telah sampai ke dalam jenjang al-yaqin. Yakin dalam pandangan mereka adalah jenjang ma'rifat. Ma'rifat menurut anggapan mereka adalah ma'rifat terhadap hakikat kauniyah, syuhud terhadap iradah kauniyah, kemampuan memahami dan melakukan penghambaan terhadap ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana membantahnya? Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, qalu haula kufrun sharih. Ucapan mereka ini adalah kekafiran yang tegas, nyata, jelas. Wa in waqa'a fihi tawaif lam ya'lamu annahu kufr fa innahu qad ulima bittirar min dinil Islam annal amra wan nahya lazimani li kulli 'abdin ma dama aqluhu habira ila ayyamut la yasqutani anhu la bi shuhudihi al-qadar wala bi ghairihi. Faman lam ya'rif dhalika urrifa wa buyyina lah. فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala, sungguh ucapan mereka adalah kekafiran sharih. Dan jika walaupun terjatuh di dalam hal ini kelompok-kelompok yang belum mengetahuinya bahwa hal itu adalah kekafiran, karena sungguh telah diilmui, dipahami bilittirar. Ini ilmu darurat namanya. Kapan dia muslim pasti paham ini. Ini ilmu darurat, pasti dikenal. Secara darurat, secara pasti telah diketahui dari agama Islam bahwa perintah dan larangan
terus menerus akan bersama dengan hamba selama akalnya masih ada sampai dia mati, wafat. Perintah dan larangan ini selamanya tidak akan pernah jatuh darinya. Tidak karena syuhud terhadap takdir, tidak pula karena yang lainnya. Sehingga siapa yang belum mengenal bahwa hal itu adalah kekafiran, urrifah, diberitahu, wa buyyinalah, dijelaskan kepadanya. Fa in asarra, setelah bayan, penjelasan yang jelas, penuh hikmah, betul-betul menginginkan orang itu paham, selamat dari kesesatan, betul-betul dengan penuh nasihat, tetapi asarra, dia menolak, berketerusan di atas keyakinan, jatuhnya perintah dan larangan sebab sudah sampai ke dalam jenjang yakin, maka sekarang hukumnya yuqtal, orangnya dibunuh. Itu hukum untuk orang yang keluar dari agama. Kenapa? Sebab orang murtad. Al-ikhwah rahimakumullah, coba cermati ayat yang menjadi dalil. Wa'bud rabbak, sembah Rabb kamu sampai datang yakin kepadamu. Mereka paham yakin, ma'rifat. Sembah Rabb kamu sampai ke dalam jenjang yakin, jenjang ma'rifat. Berarti sebelumnya belum ma'rifat? Berarti sebelumnya belum yakin? Ya. Ya tidak? Berarti ketika dia beribadah dalam keadaan belum yakin, belum punya ma'rifat, terus kenapa tiba-tiba kekosongan dari ma'rifat dan yakin bisa melahirkan yakin? Ini satu. Hal yang kedua, di saat orang beribadah, yakin itu ada di saat itu. Tidak akan pernah ibadah itu teranggap ibadah kecuali harus orang yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Itu adalah kebaikan. Itu adalah jalan penghambaan. Itu adalah maksud saya dicipta. Iya kan? Disinilah bodohnya orang ini. Berarti selama dia beribadah, melakukan upaya untuk sampai ke dalam jenjang yakin, belum pernah dia yakin dengan ibadahnya. Lebih hebatnya lagi kebodohannya, dengan kebodohan dan ketidakadaan keyakinan ini, kenapa tiba-tiba bisa menjangkau keyakinan? Dan ketika sampai kepada yakin, sudah gugur ibadah. Ketika gugur ibadah, berarti semakin hilang yakinnya. Sebab di kondisi ibadah saja, dia belum yakin. Iya, dia belum yakin. Di saat dia beribadah, dia belum yakin kan? Makanya masih terus beribadah. Begitu yakin, gugur ibadah. Di saat yakin gugur ibadah, berarti di saat itu justru semakin tidak ada yakin. Ya, sangat jelas. Pendalilan orang dulu. Sepakat kaum muslimin memahami bahwa ayat ini, apalagi ahli tafsir, memahami bahwa ayat ini adalah kematian. Kalau mereka tetap masih bertahan yakin, sembah Allah sampai datang yakin, itulah yang menyelamatkan. Bacakan ayat-ayat dalam surah Al-Muddathir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin.
Lihat bagaimana Allah memperjerah, betul-betul merendahkan orang-orang kafir yang sudah dalam posisi berada dalam neraka sakar. Ditanya mereka dengan pertanyaan supaya apa? Semakin gerah. Kalau orang sudah disiksa kemudian dicela lagi, semakin mengerikan, semakin sakit lagi siksaannya. Masalah kekum fi sakar. Kenapa apa? Kenapa sampai kamu? Apa yang kamu tempuh? Kenapa sampai masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab dengan jawaban yang jujur. Mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Dulunya kami tidak termasuk al-musallin, orang-orang yang sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dulunya kami tidak termasuk orang-orang yang memberi makan. Dua ibadah. Ibadah sholat mewakili penghambaan badan. Ibadah memberi makan mewakili penghambaan harta. Gugur. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulunya kami tenggelam bersama dengan orang-orang yang tenggelam, lalai bersama dengan orang-orang yang lalai. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulunya mendustakan hari kebangkitan. Inilah yang kami lakukan hatta sampai datangnya, hatta atana, sampai datangnya kepada kami al-yaqin. Yakin di sini dengan ayat ini sama. Kematian. Sampai datangnya kematian. Kami terus belum sholat. Kami belum memberi makan. Kami terus tenggelam dalam kelalaian. Kami mendustakan hari akhirat. Pantas kami masuk ke dalam neraka sakar. Tapi coba pahami, yakin di sini dengan keyakinan akan terbalik dunia. Kami dulunya tidak sholat, kami dulunya tidak memberi makan, kami dulunya tenggelam dalam kelalaian, kami dulunya mendustakan hari kiamat, sampai datang keyakinan. Setelah kami yakin, kami masuk neraka. Kalau kamu artikan seperti itu, kalau mereka mengartikan yakin dengan keyakinan, maka pantaslah mereka kalau begitu masuk neraka. Sebab justru dalam ayat ini, orang yang yakin masuk neraka. Yakin di sini sama dengan makna yakin wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin, kematian. Al-ikhwah rahimakumullah. Syekh memberi dalil ijma', ilmu darurat, bahwa selama akal masih ada, maka terus menerus perintah dan larangan terkena pada hamba sampai hamba itu wafat. Berarti ketika hamba masih hidup dan akalnya hilang, di saat itu boleh gugur di saat akalnya hilang. Di saat orang pingsan, apakah wajib sholat? Tidak. Nanti di saat sadar baru wajib. Demikian seterusnya. Jadi ada saat-saat gugur, tetapi karena udzur syar'i. Tapi mereka tanpa udzur. Udzurnya adalah syuhud yang kita sudah jelaskan. Syuhud ini belum membedakan antara orang kafir dengan orang beriman. Syuhud yang mengantar mereka kepada kesesatan-kesesatan yang tiada tandingannya. Apa itu? Berhujjah dengan takdir untuk dosa. Lanjut, tidak mampu memiliki pembedaan mana yang hak, mana yang batil, sebab semuanya sama dalam anggapan mereka. Kafir, beriman, syirik, tauhid sama. Lihat bagaimana kesesatan ini menyeret kepada kesesatan yang lebih dalam. Kemudian diseret lagi lebih dalam. Apa itu? Menyamakan Allah dengan berhala. Diseret lagi kepada lebih mengerikan. Menyamakan Allah dengan semua yang ada. Lahirlah keyakinan, lahirlah syuhud, bukan syuhud kauniyah, dan sekaligus bukan syuhud diniyah. Sebab apa? Dia menganggap dirinya hamba dan sekaligus yang disembah sudah. Penyatuan sudah. Kekafiran yang lebih mengerikan dari semua kekafiran. Al-ikhwah rahimakumullah.
Wa qad kathurat mithlu hadhihi al-maqalat fil mustakhirin. Kata beliau sangat banyak, semakin banyak pendapat-pendapat yang semisal ini pada kalangan orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan. Dan Nabi sudah mengingatkan, la ya'tiz zaman illa waz zamanul ladzi ba'dahu syarrum minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ingat, semakin jauh kita dari zaman kenabian, semakin banyak bencana, semakin rusak, sebab kita semakin jauh dari sumber ilmu. Lahirlah kebodohan-kebodohan besar ini. Tidak ada jaminan bagi kita, ikhwah. Belajarlah untuk bisa memahami bahwa kita pun tidak mendapatkan jaminan. Pandailah melihat, ketika melihat orang-orang yang tergelincir, terjatuh, menyimpang, kembalikanlah kepada diri dulu sebelum mengeluarkan emosi dalam melihat orang-orang itu. Kalau mereka menyimpang, semoga saya diselamatkan darinya. Saya khawatir kalau saya diuji sebagaimana ujiannya, mungkin saya lebih menyimpang dari dia. Minta dulu kepada Allah supaya diselamatkan dari hal ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Di atas Syekh mengatakan dua hal perintah dan larangan la yasqutani la bi syuhudihil qadar, tidak pernah jatuh, tidak karena syuhud terhadap takdir. Yang ini, perhatikan kalimat ini, la bi syuhudihi al-qadar wa la bi ghairihi. Bukan karena dia menyaksikan takdir sebagaimana kita bahas, itu tidak bisa menjatuhkan. Tidak pula yang lainnya. Berarti ada yang lain? Ada yang lain. Banyak sekali metode syaitan yang arahnya kemana? Tinggalkan larangan, tinggalkan perintah. Banyak sekali. Di antaranya kesesatan yang menyatakan bahwa kenabian bisa diupayakan dengan riyadat, latihan demi latihan. Ini pendapatnya ahli filsafat. Kenabian bisa diupayakan, bukan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang pilihannya, tapi sesuatu yang bisa diupayakan. Ini keyakinannya para penyembah berhala. Kemudian masuk ke dalam Islam setelah diterjemahkannya ilmu-ilmu filsafat. Sudah muncul filsafat Islam katanya. Dengan nama ilmu kalam berkembang. Salah satu kesesatannya dalam hal penghambaan. Bisa dengan upaya latihan. Latihannya syaitan buka banyak pintu. Bisa dengan metode zikir ini, bisa dengan cara bertapa, bisa dengan cara ini, bisa melalui mimpi, bisa melalui ini, bisa melalui ini. Macam-macam. Syaitan sudah buka. Yang jelas, kamu bisa mencapai jenjang kenabian. Sehingga apa? Bisa langsung kepada Allah. Kalau begitu jangan heran ketika ada orang yang mengatakan langsung, saya tidak perlu Al-Quran dan Sunnah. Sebab saya sudah sampai ke dalam jenjang haddatani qalbi ar-Rabbi. Telah menceritakan hatiku langsung dari Tuhanku. Wah, luar biasa kafirnya. Tidak perlu lagi. Itu metode-metode penyesatan syaitan. Intinya adalah jangan masuk ke dalam hakikat diniyah syar'i. Metode lain disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam usul sittah, usul yang ke-6.
Ini metode penyesatan supaya orang keluar dari agama. Apa? Dibuatkan istilah ahli ijtihad dalam makna yang mereka batasi. Seorang ahli ijtihad atau mujtahid mutlak semata yang bisa langsung membaca Al-Quran, memahaminya, memaparkannya, menafsirkannya. Adapun yang belum sampai ke dalam jenjang ini, haram untuk langsung belajar Al-Quran. Bahaya, akan terjatuh, akan terjerumus. Kemudian mereka sebutkan syarat-syaratnya ahli ijtihad itu. Yang kata Syekh Muhammad bin Wahab, syarat-syaratnya itu Abu Bakar dan Umar saja kayaknya tidak bisa memenuhinya. Berat. Akhirnya masyarakat pun takut. Kalaupun baca Quran sekedar apa? Tamat Iqra 6. Sudah baca Al-Quran, ada yang hafal Quran, tetapi apa? Tanpa makna. Jangan pahami. Jangan telah, sebab kamu bukan ahlinya di situ. Kamu tinggal terima dari sang guru yang sudah ahli di situ. Sudah, tidak ada ayat, tidak ada hadis, syariatnya langsung datang dari guru. Kamu pahami ayat? Ini ayat bermakna seperti ini. Ini ayat Allah langsung haramkan. Guru mengatakan halal. Paham kita tidak boleh terpakai, sebab guru lebih paham. Akhirnya keluar dari petunjuk Quran dan sunnah dengan metode ini. Ada lagi dengan metode turunan Nabi punya ilmu khusus. Selain turunan Nabi, ilmunya hanya ilmu kulit. Quran, sunnah itu ilmu untuk orang-orang awam. Kami turunan Nabi punya ilmu khusus. Di sini syaitan buka lagi banyak pintu kesesatan. Ilmu khususnya bermacam-macam. Ada dalam bentuk ilmu khususnya punya tambahan Quran. Quran bukan hanya 30 juz. Yang benar 40 juz. 30 juz untuk orang awam, 10 juz khusus. Kalau di Sulawesi yang 10 juz ini ternyata tulisan lontara. Tulisan asli. Orang Makassar. Hendak tahu dari mana Nabi sampai bisa berbahasa lontara. Ini yang dikhususkan. Kalau di Makassar dikenal dengan Sayyid. Hanya berubah ke logat Makassar, Sayyid. Sehingga benar sebagaimana namanya, Sayyid. Artinya yang jelek. Artinya yang Sayyid. Jelek. Dari su. Kalau di Jawa mungkin Habib. Atau yang semisal itu. Apalah istilahnya? Dengan mengaku sebagai turunan Nabi, punya ilmu khusus. Dan ini karena merupakan ladang basah. Banyak sekali penghasilan di sini. Harus terpecah-pecah. Banyak kelompok. Sebab semua yang di bawahnya harus melakukan setoran supaya dapat ilmu itu. Harus memberi tumbal supaya mendapatkan jaminan ilmu itu. Semuanya mengarah tinggalkan Quran dan sunnah. Ambil aturan ini. Di Makassar ada tarekat, ada aliran sejenis dengan ini. Sudah memberi jaminan
biar tidak sholat. Yang penting tiap tahun datang, store, nanti dikasih jaminan. Di saat mau meninggal, ada paspor, bebas tes, azab kubur. Tergantung dia. Kalau mau jaminannya lebih hebat, amplopnya lebih banyak. Lihat jamaah, betul-betul sebagaimana sifatnya ahli kitab. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Saya pernah baca, tidak tahu di Jawa atau di mana, berapa tahun yang lalu, menjual darah. Mau selamat dari azab api neraka, gampang. Ini darah turunan Nabi, tidak dimakan oleh api neraka. Per cc sekian. Per cc sekian. Ini donor darah yang paling mahal ini. Dia jual darahnya sebab dia turunan Nabi dengan keyakinan, oh darahnya turunan Nabi tidak disentuh oleh api neraka. Sehingga syariat, Quran dan Sunnah tidak perlu. Sebab yang pokok adalah selamat dari api neraka. Orang-orang Syiah pun begini modelnya. Mengajak keluar dari Quran dan Sunnah dengan apa? Ada mushaf tersendiri. Ada mushaf Fatimah. Semuanya mengarah kepada keluar dari Quran dan Sunnah. Banyak sekali metode syaitan untuk mengeluarkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui mimpi. Bermimpi, menganggap dirinya bertemu dengan Tuhan. Ada juga yang bermimpi, menganggap dirinya bertemu dengan Nabi. Nabi mengangkatnya sebagai khalifahnya, sebagai walinya, dan berbagai istilah, sebagai kutubnya. Itu istilah-istilah tasawuf. Kutub, sumbu, pusat. Sebagai wali yang terbesar, sebagai rujukan para wali, atau dibergelar langsung oleh Nabi, kamu adalah Hajul Aulia. Mahkota semua wali. Oh sudah, karena meyakini dirinya sudah diangkat, menganggap dirinya punya hubungan dengan semuanya mengarah untuk keluar. Dan macam-macam jamaah. Ilmu syaitan agar supaya keluar dari perintah dan larangan. Padahal jenjang tertinggi adalah kokoh di atas perintah dan larangan. Itulah hakikat ubudiyah yang pemiliknya adalah hamba, dan dengan itulah kita dicipta. Untuk menguatkan ilmu ini, ingat lagi pembahasan awal. Bagaimana Nabi dipuji dalam peristiwa Isra Mi'raj sebagai hamba. Tegak sebagai hamba. Dan berbagai dalil-dalil lainnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian beliau berkata lebih jauh, ammal mutaqaddimuna min hadhil ummah falam takun hadhil maqalatu ma'rufatan fihim. Adapun orang-orang terdahulu dari umat ini tidak pernah terkenal, diketahui secara terkenal pendapat-pendapat ini di kalangan mereka. Wa hadhil maqalat, ucapan-ucapan pendapat-pendapat ini, hiya muhaddatun lillahi wa rasuli, murni penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Wa mu'adatul la, merupakan upaya mu'adah, membenci, melawan Allah dan Rasulnya. Wa sabdun an sabili, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa musyaqatul la, penyelisihan terhadap jalannya. Wa takdzibul lirusuli, sekaligus pendustaan terhadap rasul-rasulnya. Wa mudaddatul lahu fi hukmi,
dan sekaligus penyelisihan terhadap Allah dalam hukum-hukumnya. Wa in kana man yaqulu hadhihi al-maqalat qad yajhalu dhalik wa ya'taqidu anna hadha alladhi huwa alayhi huwa tariqur rasul wa tariqu awliya'il muhaqqiqin awliya'illahil muhaqqiqin fa huwa fi dhalika bimanzilati man ya'taqidu anna as-salata la yatajibu alayhi listighna'ihi anha bima hasala lahu min al-ahwal al-qalbiyyah aw anna al-khamra halalun lah likaunihi min al-khawas alladhina la yadurruhum syurbul khamr أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك لا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله. Masuk dalam pembahasan baru. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walaupun ada orang yang mengucapkan ucapan ini, berpendapat dengan pendapat ini, kadang qad yajhal, karena kebodohan. Yang dia yakini, jalan ini justru jalannya Rasulullah. Jadi dia tidak punya keyakinan, keinginan untuk keluar dari jalan Nabi. Dia keluar dari perintah dan larangan dengan metode syuhud terhadap kauniyah, itu di atas keyakinan bahwa itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama sekali tidak ada keinginannya untuk keluar dari jalan Rasulullah SAW. Karena kebodohannya, dia menganggap inilah jalannya wali-wali Allah Subhanahu wa taala al-muhaqqiqin, yang betul-betul sampai ke dalam jenjang at-tahqiq. Kata Syekh, orang seperti ini kedudukannya sama dengan orang yang meyakini sholat tidak wajib bagi dia, karena dia sudah merasa cukup dengan pencapaian dia berupa kondisi-kondisi hati. Ini metode dari metode syaitan mengeluarkan manusia dari kesesatan. Kondisi hati. Dan ada syubhatnya. Salatkan doa. Yang penting kita hebat dalam doa, sudah salat. Kita mampu kondisikan hati kejiwaan kita sama di saat salat. Apa bedanya dengan melaksanakannya? Jadi tidak wajib sudah sholat, sebab sudah mempunyai apa? Ahwal, kondisi-kondisi hati. Ini metode dari metode syaitan supaya orang keluar dari agama. Ini jamaah adalah orang-orang yang beribadah untuk mencari kepuasan dirinya, bukan beribadah untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ya? Ada orang beribadah supaya tenang, supaya bahagia. Yang dia inginkan adalah betul-betul dia kebahagiaan, ketenangan, kepuasan dirinya yang dia cari. Ini ibadahnya orang-orang yang keliru, tersesat. Kita beribadah jamaah mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kadang pelaksanaannya berat bagi kita. Tetapi tujuan kita mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan ridha diri kita. Bukan ridha diri kita. Perhatikan betul perkara itu. Sederhana tetapi sangat mendasar. Al-ikhwah rahimakumullah. Atau sama dengan orang yang mengatakan khamar, minuman keras, halal bagi dia, sebab dia termasuk orang khawas, orang-orang khusus sudah. Tidak membahayakan baginya minuman khamar. Atau beranggapan bahwa al-fahisyah, kekejian, zina dan semisalnya halal bagi dia. Sebab apa? Dia sudah seperti lautan
yang dosa-dosa tidak akan mengotorinya. Antum masukkan kotoran, bangkai, najis ke lautan, apakah kesucian laut akan berubah? Tidak akan berubah. Ada yang menganggap dirinya sudah seperti lautan. Bahkan namanya Bahruddin. Kasih nama. Ini asal penamaan Bahruddin. Hati-hati. Itu nama gulu itu. Ya gulu itu. Bahruddin. Lautan agama. Wah. Sementara malah sholat. Kikir. Syamsuddin. Waduh, nama-nama kita ini Ustaz. Matahari agama. Woi, matahari agama. Ini berlebihan ya, kawan. Muhyiddin. Penghidup agama. Woi, bisa menghidupkan agama. Imam An-Nawawi digelar orang dengan Muhyiddin dan beliau mengancam dan mewanti-wanti yang menggelarnya dengan gelar itu. Marah beliau dengan gelar itu. Tapi orang berlebihan dalam memberi gelar yang kemudian orang-orang belakangan gelar-gelar ini menjadi nama. Asalnya bukan nama, gelar saja. Tapi terkenal dengan gelarnya, jadilah nama. Zainul Abidin itu bukan nama, nama beliau Ali. Iya. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi diberi nama, digelar Zainul Abidin. Iya. Keindahannya ahli ibadah. Ini turunan Nabi, cicitnya Nabi yang memang hebat dalam ibadah. Dapat gelar ini. Kemudian di belakangan hari orang-orang menjadikannya nama. Salah dalam penamaan. Sebab itu bukan isim, itu laqab, gelar. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini sudah menjadi lautan dia. Sehingga apa? Orang menganggap dirinya sudah menjadi lautan dia. Kotor apapun yang dilakukan, hanyut itu. Adapun kalian hanyalah genangan-genangan air. Mungkin hanya genangan air di dalam bak. Atau mungkin hanya air di dalam baskom. Atau di ember. Sehingga kalau orang buang air di situ, bisa langsung najis. Jangan sampai kalian berdosa. Kalau saya, tidak mengapa. Lautan. Ini cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Al-ikhwah rahimakumullah. Kata Syekh, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang musyrikin yang menjadi pendusta utusan Allah. Harusnya apa? Pembahasannya tidak diragukan lagi bahwa itulah hakikat agama orang-orang musyrikin. Tapi Syekh sekarang membahasakannya dengan dua hal. Supaya apa? Syekh masuk kepada pendalaman. Itu apa? Orang-orang musyrikin yang mendustakan Nabi itu yataraddadun. Agama mereka berada dalam satu keadaan ke keadaan yang lainnya, berada di antara bid'ah yang menyelisihi syariat dan berhujjah dengan takdir yang juga menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi agama orang musyrikin. Di satu sisi mereka menganggap dirinya di atas agama, tapi agama buatan. Tetap juga keluar dari syariat. Di sisi lain mereka melakukan kesyirikan, melakukan dosa dan berhujjah dengan takdir. Ini dua kondisi. Sebelumnya Syekh hanya menyinggung satu. Hanya satu kan? Apa itu? Berhujjah dengan takdir. Itu hakikat agama kesyirikan. Yang ternyata sekarang saya buka lagi. Hakikat agama kemusyrikan bukan hanya itu. Perpindahan dari bid'ah
dan berhujjah dengan takdir. Ini betul-betul Syekhul Islam. Hujjah-hujjahnya tepat, tetapi bersamaan dengan hujjah itu disisipkan lagi ilmu tambahan untuk meloncat ke pembahasan pendalaman. Kita lanjutkan sehabis salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika.